Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang beragama muslim, selamat menunaikan ibadah puasa, bagi yang pulang tarawih, dan terima kasih atas waktu dan kesempatan Anda tetap setia mengikuti edukasi Power Team. Dan mulai bulan Ramadan ini kita akan memulai Zoom dan malam Senin di jam 21.30. Ya, jadi pada jam 21.30 acara Zoom baru dimulai. Karena pastinya teman-teman yang beragama muslim mayoritas masih menunaikan ibadah tarawih dan tadarus Al-Quran. Dan mohon maaf jika bagi yang non-muslim kemalaman memang demikian. Alhamdulillah Power Team suka mengadakan Zoom meeting selama 2 tahun terakhir ini dan sudah melewati tahun kedua pada bulan Ramadan. Dan ini berjalan dengan muslim. Marilah kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Bang Kensi akan menyampaikan materinya, dan silakan bagi para mitra yang bergabung di Zoom pada malam hari ataupun di YouTube, Anda bisa men-screenshot tampilan slide dari Mr. Kenzi untuk Anda bagikan langsung saat ini juga di grup masing-masing. Anda tidak perlu melayani pembicaraan di dalam grup Anda. Anda semua di sini fokus di Zoom pada malam hari ini. Jika ada yang bertanya di grup Anda, kasih saja link YouTube untuk wajib ikut edukasi malam hari ini. Jadi kita harus membudayakan semua mitra kita di malam Kamis ini semua fokus di acara Zoom meeting, tidak terkecuali, baik grup official maupun grup Anda masing-masing. Setuju ya? Clear ya? Oke, baiklah. Oke, terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kita bergabung lagi di dalam forum Akademi Power Team, tempat kita ngumpul, tempat kita bertemu, ngobrol santai, menyampaikan edukasi dan materi, yang mana ini adalah fasilitas yang kita tetapkan setiap malam Kamis, dan kami mohon maaf waktunya kita mundurkan karena berhubung dengan bulan suci Ramadan, dan setelah habis Lebaran nanti kita akan normalkan kembali di jam 8. Teman-teman, Zoom malam ini akan berjalan sampai jam 12 malam. Sesi pertama adalah sesi materi, sesi keduanya adalah tanya jawab, ngobrol santai, sharing. Teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan apapun yang bisa ditanyakan di malam ini dan kita akan ngerespon. Ada banyak tim leader hebat di Metaforce Power Team Indonesia yang akan merespon positif untuk materi, untuk sesuatu penyelesaian di dalam proyek ini. Teman-teman, Metaforce memasuki program inti. Ini adalah Metaforce yang sebenarnya. 7 bulan, 8 bulan kita berjalan di dalam fondasi pengembangan matrik klasik, dan pada akhirnya kita mendapatkan sebuah program ekosistem yang mana akan diluncurkan Universe. Yang mana Universe adalah program inti yang menghubungkan beberapa proyek, beberapa platform, beberapa aset, yang mana itu nanti akan menjadi sebuah DeFi terbesar di dunia. Dan harapannya teman-teman mengikuti sejarah pengembangan proyek ini ya, dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, itu adalah salah satu ya kelebihan kita lebih dahulu mendapatkan sebuah informasi. Market akan diperluas dengan adanya banyak platform yang diluncurkan, sumber uang juga akan diperluas dengan banyaknya aset-aset digital yang akan didistribusikan. Beberapa informasi malam ini kami terfokus ke informasi terbaru tentang persiapan pengembangan proyek DeFi
peluncuran-peluncuran yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Harapannya setelah selesai Lebaran kita mendapatkan Metaverse seutuhnya dengan ekosistem maksimal, dengan banyaknya platform yang mana semuanya untuk kita mengembangkan suatu bisnis dan menciptakan peluang baru di Indonesia. Teman-teman, di sini saya akan share materi dan kami mohon maaf juga kapasitas Zoom malam ini terbatas, tapi jangan khawatir, kami mempunyai solusi yaitu live streaming YouTube dan kami monitor. Silakan ajukan pertanyaan untuk teman-teman yang ada di live streaming. Selamat malam. Ketika ada pertanyaan, tinggal tulis di kolom komentarnya. Maka kita akan bahas, kita akan diskusikan malam ini. Saya akan masuk ke sesi materi. Saya akan luncurkan slide marketingnya. Beberapa informasi sudah kita rangkum secara berurutan dan harapannya teman-teman bisa mendapatkan pemahaman dan sebagai persiapan peluncuran produknya. Saya akan setting. Oke. Oke, siap. Oke, selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Ya, tema malam ini kita akan membahas Metaverse Universe Force Queen. Ini adalah program berikutnya yang akan diluncurkan. Ini adalah perluasan market dan ini adalah perluasan sumber uang. Kita akan sebuah program terbaru yaitu Universe kontrak yang akan dikembangkan di dalam proyek ini. Tujuan akademi ini adalah sebuah informasi program berikutnya, Universe Force Queen. Selamat datang di Metaverse Universe. Teman-teman, kami telah meluncurkan banyak akademi, baik itu tentang psikologi, edukasi tentang strategi pengembangan, teknologi blockchain, dan matrix system, dan beberapa hal penting yang kami rangkum dalam akademi di YouTube channel, yang mana ini semua kita jadikan di satu channel YouTube sebagai bahan atau sebagai akademi yang bisa diulang-ulang, yang mana ini pastinya kita dapatkan setiap malam Kamis, dan kami berusaha memberikan akademi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan mitra Power Team Indonesia. Semuanya bisa teman-teman ulang untuk mendapatkan informasi-informasi tentang strategi, hal-hal lain yang diperlukan. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan Universe dan komponen lainnya, saya ingin menyampaikan sebuah informasi penting bagi teman-teman yang bergabung di Zoom Academy malam ini, dan sebarkan informasi ini bahwa ketika dahulu ada beberapa mitra, beberapa leader kita yang mengalami masalah dalam hal walletnya, dihack ya, kemudian atau mungkin kehilangan akses terhubung dengan beberapa smart contract spam atau scammer, yang mana mungkin dahulu teman-teman pernah mendapatkan hadiah katanya, tapi ketika teman-teman melakukan prosesnya pada akhirnya walletnya dikuasai. Ini adalah solusinya. Inner balance itu telah diaktifkan. Di masing-masing dashboardnya teman-teman itu ada namanya inner balance. Kemudian di sana ada kolom ads, kemudian tinggal diklik, masukkan address wallet yang aman. Ketika teman-teman sudah memasukkan, artinya address wallet yang terbaru itu bisa digunakan untuk login dashboard, dan pastinya teman-teman bisa menarik dana dan mengembalikan aset-aset yang ada di wallet tersebut. Jadi harapannya ini semoga bisa membantu, dan satu hal yang paling penting, ini hanya untuk yang bermasalah dalam hal walletnya. Ya, untuk saat ini inner balance informasi dari official digunakan untuk yang bermasalah. Tapi ketika wallet teman-teman normal, nggak ada masalah sama sekali, tidak ada kena hack, itu cukup aman dan tidak perlu melakukan apapun. Artinya beberapa kasus ini akan terselesaikan dengan inner balance ini. Jadi official tetap berusaha bagaimana caranya mereka mengembalikan hak kita ya, ketika kita pernah dalam kategori mungkin ya dihack
atau mungkin trust wallet kita diambil alih, atau mungkin trust wallet kita diketahui oleh upline yang ingin menipu kita, yang mengetahui kode prasanya misalnya. Ini adalah solusinya. Oke, clear untuk inner VLAN. Jadi manfaatkan dan sebarkan informasi untuk teman-teman yang pernah mengalami masalah dalam walletnya. Teman-teman, kita masuk ke penjelasan awal perjalanan Metaverse. Metaverse mempunyai roadmap, ya. Metaverse mempunyai peta jalan yang cukup panjang. Perjalanan kita dimulai dari tanggal 1 bulan 2 di tahun 2023. Maka ini adalah ide pertamanya di dalam implementasi smart contract, yang mana akan meluncurkan yang namanya Matrix Classic, ya. Di tanggal 1 bulan 2 itu Matrix Classic diluncurkan, tapi dilaunchingkan di tanggal bulan Juni, ya, pada saat itu. Dan ini adalah salah satu Matrix yang sudah kita dapatkan. Kedepannya Matrix Classic akan menjadi tekstil Matrix. Jadi artinya tidak ada perubahan dengan Matrix yang kita dapatkan sekarang, tapi namanya yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kita juga sudah mendapatkan program atau aset berupa NFT, yang mana NFT ini adalah komponen yang sudah diluncurkan di fase ketiga, yang mana ini adalah merupakan aset, ya, aset yang mempunyai fungsional, yang mana fungsionalnya bisa mendapatkan dividen bonus setelah ekosistem ini terbentuk. Dan NFT ini juga bisa diperdagangkan di market terbesar OpenSea, yang mana itu adalah tempat jualnya NFT. Kemudian saat ini kita berada di sini, di core ini adalah smart contract inti yang menghubungkan ekosistem. Oke, jadi teman-teman sekarang progresnya itu baru disampai core, ya. Jadi beberapa waktu yang akan datang kita akan mendapatkan Universe, program baru. Itu adalah sebuah program untuk multi-mining untuk mendapatkan Force Queen. Jadi Metaverse ini adalah unggulan dari sistem terdesentralisasi, menawarkan berbagai macam produk dan aktivitas yang menyatukan dunia keuangan DeFi dan virtual reality. Moto Metaverse adalah menciptakan dunia baru dengan aturan, penghuni, hukum, keamanan, dan perjalanan bisnis yang tidak dapat diakhiri, dihapus, ataupun dihentikan. Jadi teman-teman akan mendapatkan proyek ini seumur hidup dan menjadikan bisnisnya untuk dibangun terus-menerus. Ini adalah sebuah penemuan yang mana penemuan ini sangat bermanfaat di seluruh dunia sebagai solusi, ya, selama ini untuk menjalankan suatu bisnis pemasaran. Bisnis ini didesain untuk jangka panjang dengan pengembangan maksimal, yaitu DeFi project. Semua produk blockchain akan dikembangkan di dalam Metaverse ekosistem. Nah, di sini teman-teman perlu dipahami, di sini saya akan menjelaskan bahwa kita telah mendapatkan yang namanya Matrix Classic. Setelah Universe diluncurkan, maka Matrix Classic akan berganti nama Tekstil Matrix. Jadi Tekstil Matrix ini merupakan program yang sudah ada, yang sudah kita dapatkan, yang mempunyai fungsi untuk mendistribusikan SFC token, kemudian SFCR, SFC2, kemudian SFCR2, dan kedepannya SFC2 dan SFCR2 akan digantikan dengan token reward untuk mendapatkan produk tekstil di dalam ekosistemnya Metaverse. Nah, artinya tekstil klasik ini merupakan Matrix yang ada di Classic Matrix, yang sudah kita punya pastinya karena teman-teman sudah bergabung dan mendapatkan aset ini, program aset ini, yang mana program ini adalah program inti yang mempunyai fungsional yang sangat banyak, kedepannya juga akan terhubung dengan proyek atau program berikutnya. Kemudian NFT royalty, ini merupakan NFT royalty ini adalah distribusi dari program aset Matrix System yang kita beli, yang kita aktifkan, yang sekarang berganti nama menjadi Tekstil Matrix, dan NFT royalty ini bisa ditransaksikan atau diperjualbelikan di OpenSea. NFT royalty itu apa? Ini adalah program reward dividend di mana teman-teman bisa menerima bonus royalty nantinya setelah ekosistem terbentuk dan keuntungan dari perputaran beberapa platform terjadi.
maka hasil dari keuntungan itu akan didistribusikan bagi teman-teman yang memegang NFT ini. Oke. Nah, ini cukup besar nantinya potensinya karena setelah ekosistem ini terbentuk, beberapa platform terjadi, ya, perputaran keuangan di dalam platform seperti Metaverse, kemudian NFT platform, maka hasil dari keuntungan itu sendiri akan dialirkan atau disalurkan melalui NFT royalty. Jadi teman-teman, bagi yang sudah mempunyai NFT royalty, itu harapnya jangan dijual di OpenSea, tapi ada baiknya teman-teman harusnya membeli, ya. Nah, jadi itu adalah salah satu pemahaman yang paling penting. Memang untuk saat ini NFT ini cukup murah nilainya, tapi ketika ini sudah mendistribusikan dividen bonus, maka harganya akan meningkat dan pastinya akan sangat mahal dan susah didapatkan. NFT royalty pastinya didistribusikan secara terbatas. Mungkin teman-teman merasa gampang mendapatkan NFT royalty ini saat ini, tapi setelah fungsionalnya diaktifkan, maka teman-teman akan sangat sulit mendapatkan ini, dan ketika pun ada, itu harganya sangat mahal. Kita masuk ke penjelasan Universe. Universe ini adalah program matrik berikutnya yang akan terfokus untuk mendistribusikan Forsqueen dan terhubung dengan Metaverse. Oke. Universe ini akan dikembangkan berupa sebuah program lagi yang mana nanti ada namanya program distribusi atau mining, yang mana itu adalah sebuah smart contract. Kemudian setelah Forsqueen ini didistribusikan secara maksimal, maka program ini akan berfungsi untuk step di metaverse-nya. Jadi beberapa orang yang membeli program ini mendapatkan hak dalam hal akses di metaverse-nya. Nah, ini adalah programnya. Jadi teman-teman, Universe itu adalah sebuah program untuk mendapatkan Forsqueen. Oke. Membeli mengaktifkan program multi-mining Universe dalam tier namanya. Oke. Di dalam tier tersebut ada namanya multi-mining. Dalam hal ini, ketika teman-teman ingin mendapatkan microblok, itu nilainya adalah 50 DAI stabil coin. Jadi teman-teman bisa membeli satu microblok ini dan berpotensi mendapatkan distribusi dari Forsqueen itu sendiri. Pendapatannya dari mana? Ini juga pemasaran. Jadi teman-teman bisa menerima bonus dari pemasaran. Ketika teman-teman mengaktifkan microblok ini, teman-teman bisa memasarkan kembali microblok ini, dan hasil dari pemasaran itu, teman-teman bisa memilih opsi. Itu penerimaannya bisa menggunakan DAI. Jadi ketika teman-teman berhasil memasarkan akan menerima DAI stabil coin, ataupun seluruhnya dibayarkan dengan Forsqueen, ataupun dibagi 50-50. Oke. Nah, ketika teman-teman mempunyai dana yang cukup maksimal, bisa mengeluarkan 100 DAI stabil coin, maka teman-teman akan mengambil full pack, ya, paket maksimal, paket full, yang mana paket full ini terdiri dari dua jenis microblok. Microblok pertama itu adalah network-nya, kemudian microblok yang keduanya adalah coin set. Jadi setiap teman-teman membeli satu full pack ini akan mendapatkan distribusi 200 Forsqueen. Oke, di dalam walletnya langsung. Tanpa perlu menjalankan network-nya. Seperti itu. Tapi perlu diingat, harga paket awal yang kita jelaskan ini itu belum dikeluarkan slide-nya. Dan makanya untuk informasi ini belum bisa secara maksimal kita detailkan cara kerja atau sistem kerjanya. Nah, jadi kita hanya menyampaikan persiapan bahwa Universe itu terfokus untuk mendistribusikan Forsqueen. Kita akan membahas tentang Forsqueen di slide berikutnya. Teman-teman, paket program tier Universe, ya, untuk Forsqueen itu ada 9 tier, dan di sini ada harganya dimulai dari 100, 200, dan tier ini mendistribusikan 200 Forsqueen, 400 Forsqueen untuk tier 2 dan seterusnya. Satu hal yang perlu saya ingatkan, ini akan berkurang seiring waktunya. Tier ini program yang multi-mining untuk mikro yang ada di dalam tier ini
itu mempunyai kapasitas untuk mendistribusikan Porsquin, tapi ini semakin lama semakin sedikit. Bahkan ketika semua distribusi terjadi, maka tir ini tidak akan mengeluarkan Porsquin, tapi Porsquin yang dikeluarkan langsung terbakar. Jadi kita mempunyai target maksimal setelah Universe diluncurkan, program ini kita dapatkan potensi terbanyak untuk mendapatkan Porsquin itu di 30 hari terakhir. Oke, jadi artinya di 30 hari terakhir itu adalah puncaknya mendistribusikan Porsquin ini. Tapi setelah lewat dari 30 hari, maka distribusi Porsquin akan mulai berkurang dan pada akhirnya dihentikan. Tir yang kita beli atau program yang kita beli akan difungsikan ke Metaverse, akses Metaverse. Jadi artinya tetap walaupun tir ini sudah maksimal mendistribusikan Porsquin, tapi tir ini akan digunakan untuk project Metaverse. Seperti itu. Oke. Teman-teman perlu saya ingatkan kembali untuk harga itu belum fix karena kita masih menunggu rilis slide dari official dan kami belum juga bisa menyampaikan cara kerjanya atau sistem bonus network-nya karena slide-nya belum dikeluarkan sampai saat ini karena fase saat ini adalah fase peluncuran inner balance ya. Target peluncuran itu tanggal 31 bulan ini. Artinya tanggal 31 kita sudah mendapatkan Universe dan pastinya slide akan dikeluarkan sebelum tanggal tersebut. Ketika slide dikeluarkan, kita akan pelajari, maka kita akan open academy kembali. Porsquin itu adalah tokenomic, jadi bukan stabil coin. Ini perlu digarisbawahi, teman-teman harus memahami tentang tokenomic. Tokenomic ini adalah istilah cryptocurrency. Tokenomic adalah token yang mempunyai nilai, mempunyai fungsi, market, ekosistem, parameter yang menentukan karakteristiknya, dan nilai cryptocurrency atau token kriptografi yang menciptakan nilai ekonomi. Jadi cryptocurrency dan token adalah subclass yang mana ini adalah dari aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi blockchain. Jadi teman-teman harus memahami di sini ada perbedaan antara stabil coin yang kita kenal, DAI stabil coin, USDT, kemudian USDC, kemudian BitIDR yang ada di toko kripto itu semua adalah stabil coin. Stabil coin apa? Itu adalah jenis mata uang kripto, dia sama-sama menggunakan teknologi kriptografi juga, di mana nilai asetnya itu mengacu ke referensi tertentu, baik berupa uang fiat, misalnya mengacu ke satuan rupiah, atau mungkin mengacu ke satuan dolar seperti DAI stabil coin, ataupun mengacu di harga emas misalnya atau di komoditas tertentu. Dan mata uang cryptocurrency ini juga dipengaruhi oleh kesepakatan di dalam komunitas, misalnya seperti SFC token itu mempunyai nilai energi yang fix yang ditentukan oleh suatu komunitas. Jadi berbeda kasus, Porsquin ini adalah tokenomic. Contoh tokenomic yang sudah ada itu adalah seperti Bitcoin, Ethereum, ya. Kalau stabil coin itu adalah DAI stabil coin, kemudian USDT, USDC, BitIDR dan lain-lain. Nah, jadi harapannya bisa dipahami bahwa Porsquin adalah tokenomic, aset yang mempunyai potensi kenaikan nilai yang bisa teman-teman jadikan sebagai aset investasi, ya. Nah, total supply dan burning Porsquin. Jadi Porsquin ini ada total supply-nya, Bitcoin juga ada total supply-nya. Jadi ada maksimal yang akan dikeluarkan. Totalnya ini 585.142.858 Porsquin. Ini adalah total supply-nya. Seiring berjalan, maka ada namanya proses burning atau pembakaran dari total ini, yang mana proses burning ini adalah program yang sudah tertanam di dalam smart contract yang dari awal sudah didesain. Artinya, setiap beberapa periode, maka total ini akan berkurang. Oke. Kemudian ada beberapa total dari total ini dialokasikan untuk pengembangan
liquidity pool di Metaverse. Oke. Kemudian ada juga dikeluarkan yang paling banyak itu dari Universe yang akan didistribusikan melalui multi-mining tadi. Yang mana kita membeli tier tadi. Nah, jadi teman-teman nanti roadmap-nya akan kita share setelah kita mendapatkan slide-nya. Kemudian Metaverse Ecosystem. Nah, jadi teman-teman harus melihat bahwa Metaverse ini adalah sebuah ekosistem besar yang mempunyai pengembangan banyak program dan banyak platform. Royalty NFT itu adalah salah satu produknya atau aset yang ada di Metaverse Ecosystem. Kemudian ada tekstil, adalah matrix system. Kemudian nanti juga ada mana. Mana ini adalah aset yang mempunyai nilai yang ada di dunia digital metaverse. Jadi teman-teman bisa mendapatkan aset digital di dalam dunia metaverse itu namanya mana. Misalnya sebidang tanah ataupun tempat meeting, kemudian atau gedung atau produk-produk yang lainnya. Itu adalah mana. Kemudian Universe itu adalah program yang akan mendistribusikan Porosqueen. Kemudian Title Matrix, ya, Textile Matrix. Textile Matrix ini juga adalah bagian dari matrix system, penggantinya matrix system. Kemudian ada zona game nanti, kemudian ada boost matrix. Kemudian ada satu lagi tidak saya masukkan. Oke, nah jadi begini. Total semua program ini adalah komponen ekosistemnya yang menggerakkan Metaverse ekosistem. Kemudian Porosqueen itu akan digunakan untuk alat transaksi network programnya. Jadi networknya ada 4 jenis di sini, program networknya. Pertama, tekstil atau yang selama ini kita sebut dengan matrik klasik. Kemudian ada Universe. Universe ini adalah program untuk mendapatkan Porosqueen. Jadi dengan program Universe ini adalah network-nya. Jadi ketika kita memasarkan tier tadi, kita akan mendapatkan bonus. Dan opsi bonus itu tergantung kita mau nerima DAI Stablecoin, atau 50-50, atau Porosqueen semua. Kemudian Boost Matrix, ini juga adalah sebuah program network-nya. Ini adalah gabungan beberapa matrik. Maka di sini ada banyak matrik, nanti ada S2, S3, S4, S5, S6 sama S berapa ya, X Gold juga tergabung di sini. Jadi intinya ini adalah penggabungan dari beberapa matrik. Matrik yang ada di sini khusus untuk mendistribusikan AKIM blockchain. Jadi ini lebih prioritas ke GIM. Kemudian ada yang hebat, ini akan menarik market binary system. Jadi logika di dalam binary system itu pertama kali ditemukan oleh Lado Oktanikop akan diimplementasikan di dalam desentralisasi sistem. Oke. Dan selama ini belum ada pernah satu orang pun yang bisa mengimplementasikan binary system di dalam blockchain teknologi. Tapi dengan adanya kapasitas jeniusnya seorang Lado Oktanikop, dia akan mengimplementasikan ini. Oke. Ini adalah sebuah program yang banyak ditunggu di seluruh dunia karena ada beberapa proyek ingin binary dengan menggunakan teknologi blockchain. Sampai saat ini belum ada yang bisa, tapi dengan adanya development dari Lado Oktanikop, mereka menemukan rumusnya. Jadi sistem binary ini akan berjalan digerakkan oleh blockchain teknologi. Teman-teman harus menyadari, binary system itu adalah sejarah besar di dalam pengembangan bisnis jaringan. Semua sistem pada umumnya itu mengandung unsur binary system. Rusaknya binary system itu karena apa? Karena masih ada sentralnya. Ketika sentralnya dihilangkan, binary system bisa diimplementasikan dengan teknologi blockchain, maka binary systemnya pasti akan hebat. Dan ini akan mendistribusikan produk atau aset juga. Dan ini belum detail, tapi pada dasarnya berdasarkan informasi ini adalah sebuah penemuan yang hebat yang bisa mengimplementasikan sistem binary di dalam desentralisasi sistem. Oke. Porosqueen akan digunakan untuk alat transaksi metaverse.
Jadi teman-teman, potensi dari Porsquin ini sangat besar karena secara fundamentalnya sudah jelas bahwa Porsquin ini itu mempunyai kegunaan yang mana tujuannya adalah untuk metaverse. Hebatnya lagi, ini bukan wacana seperti proyek pada umumnya, tapi metaverse-nya sudah di-develop. Oke. Jadi metaverse ini adalah sebuah dunia digital yang mana di dalam dunia tersebut kita bisa mengimplementasikan apapun, ya, pertemuan, membeli aset, transaksi jual beli, yang mana di dalam dunia tersebut juga banyak sekali sumber uangnya. Semua transaksi perputaran di dalam metaverse itu menggunakan Porsquin. Oke. Metaverse itu adalah bagian dari Metaverse Space di MCC, salah satu perusahaan yang akan mengembangkan proyek ini. Nah, ini pastinya mempunyai keuntungan. Keuntungan dari Metaverse ini ada namanya selisih transaksi di dalam programnya Metaverse ini, itu akan dialirkan melalui program NFT royalty. Nah, bisa disimpulkan artinya NFT royalty akan menghasilkan ketika perputaran terjadi di Metaverse atau transaksi besar terjadi di Metaverse. Kemudian Porsquin akan digunakan untuk Metaverse ekosistem secara keseluruhan. Jadi game zona game itu juga menggunakan Porsquin. Kemudian distribusi NFT royalty dan transaksi NFT royalty juga menggunakan Porsquin. Bus Matrix, membeli program Matrix juga menggunakan Porsquin. Titel Matrix atau Matrix Classic itu juga menggunakan Porsquin. Universe juga menggunakan Porsquin. Tapi setelah Porsquin didistribusikan sepenuhnya, kemudian Porsquin telah diterima di market. Jadi artinya dia sudah menciptakan value atau nilai. Nah, untuk saat ini, sebelum ekosistem terbentuk, Porsquin belum mempunyai nilai yang ditentukan oleh market, kita tetap menggunakan DAI stablecoin. Artinya, kita bisa melihat masa depan dari Porsquin ini. Beberapa proyek cryptocurrency pada umumnya diluncurkan tidak mempunyai fundamental yang jelas, bahkan belum ada komunitasnya. Kekuatan dari Porsquin ini, dia sudah mempunyai komunitas di awal, kemudian ekosistem di awal, dan peluncurannya akan ada di DEX, bukan di Central Exchanger. Nah, ini sangat berbeda dengan peluncuran Porsquin pada umumnya, koin kripto pada umumnya. Metode peluncuran atau distribusi Porsquin itu mempunyai metode pertama di dunia. Rata-rata cryptocurrency baru itu biasa menggunakan mining ataupun menggunakan mesin fisik dan ataupun menggunakan aplikasi. Dan di sini di Metaverse menggunakan sistem smart contract yaitu Universe melalui tier-tier program tadi. Teman-teman, itu adalah informasi dasar atau umum yang mana akan kita detailkan setelah instruksi ofisial atau slide diluncurkan. Untuk saat ini kami hanya menyampaikan informasi yang dasar. Pada dasarnya kesimpulannya bahwa Universe itu terfokus ke distribusi Porsquin. Artinya teman-teman harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan program tersebut dan memasarkan program tersebut. Selain ini menambah pemahaman tentang proyek ini adalah proyek yang perlu pendekatan. Proyek ini cukup rumit kalau dilihat dari teori, tapi setelah implementasinya maka akan terasa mudah. Ketika distribusi Porsquin terjadi, ekosistem terbentuk, maka bisnis ini sangat gampang dipahami. Ini adalah sebuah DeFi project pengembangan untuk sejarah dalam blockchain teknologi, yang mana ini adalah revolusi network, yang mana selama ini network dikembangkan didasari atas kontrol atau sentral tertentu, tapi di sini semuanya berjalan secara otomatis digerakkan oleh teknologi. Ini akan menjadi sebuah sistem yang kuat, sistem yang tahan, bahkan bisa diwariskan. Teman-teman harapannya bisa mendapatkan manfaat dari proyek ini dan memberi manfaat kepada orang lain sebagai penciptaan peluang, karena bisnis ini sudah terbukti mendapatkan manfaat yang lebih mulai dari sisi ilmu pengetahuan dan perubahan finansial. Terima kasih, kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
Teman-teman bebas menanyakan apapun, negatif positif akan kita respon dengan baik, karena pada dasarnya pertanyaan itu penting karena setiap diskusi yang kita alami di Metaforce Academy ini itu sebenarnya mempunyai poin positif. Beberapa orang mungkin negatif karena dia tidak paham, beberapa orang positif karena dia paham. Jadi dengan adanya diskusi malam ini, semoga teman-teman bisa membantu dalam hal pemahaman. Terima kasih Bang Aris, saya kembalikan untuk lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Bang Kensi. Mari kita kasih aplaus buat Bang Kensi untuk presentasinya pada malam hari ini. Ya, biasa. Ternyata kalau kita tahu produk Metaforce itu luar biasa komplit dan bahkan mungkin banyak yang bingung apa saja produknya, dan disinilah makanya kita bersyukur pada malam hari ini menjadi yang terdepan untuk tahu. Jadi tahu dulu, kasih spoilernya dulu, ya istilahnya bocorannya dulu. Ya, jadi nanti akan ada banyak pertanyaan yang pastinya belum bisa dijawab secara lengkap oleh Bang Kensi. Namun demikian memang kita di sini semua sedang meraba-raba. Khususnya Bang Kensi sudah merangkum beberapa informasi ofisial yang mungkin baru pertama kali Bapak Ibu dengar. Pada malam hari ini pastinya kita akan ngulik lebih dalam lagi. Jangan berhenti untuk sekedar tahu, tapi kita harus tahu lebih banyak. Karena ketika Anda sudah lebih tahu dahulu, mitra-mitra Anda, teman-teman Anda akhirnya akan bertanya kepada Anda. Baiklah, Bang Kensi, saya akan sharing video dulu untuk sesi break time. Oke. Wes, selesai videonya. Dan semakin pahami konsep Metaforce sebagai Metaverse, makin mumet. Ini teman-teman di sini semakin mumet. Ternyata Metaforce itu tidak hanya sekedar jualan level, tetapi materi klasik level 1 sampai level 12 tetap sebagai pondasi dasar dari Metaforce. Ya, namanya pondasi itu adalah sesuatu yang fundamental, yang sangat penting. Prestasi Anda, reward SFC Anda, SFCR Anda, itu semua berakar dari materi klasik. Ya. Dengan dasar materi klasik itulah sebetulnya nanti Anda akan mendapatkan beberapa kemudahan, reward, ataupun hitungan-hitungan untuk meningkatkan ke elemen-elemen yang lain. Terus terang, yang disampaikan Bang Kensi ini masih sangat baru. Dan saya sendiri juga masih bingung. Jadi jangan takut, yang bingung bukan Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri juga masih bingung. Yang penting Bang Kensinya nggak bingung. Ya. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir. Wah, terus gimana nanti saya mau jelaskan ke teman-teman kok ternyata rumit sekali. Nah, disinilah Anda semua di sini sekarang memasuki babak baru, bahwa dengan ikut Metaforce Anda akan mendapatkan ilmu tentang kriptografi, tentang blockchain, smart contract lebih awal dibandingkan teman yang lain. Dan Anda harusnya malah bangga, dan Anda harusnya tertantang gitu ya, tidak langsung lemas, tidak langsung bingung, jangan. Ketidaktahuan itu adalah hal yang lumrah. Tetapi ketika Anda nanti sudah tahu, pastinya akan mudah. Seperti halnya ketika Anda pertama kali diterangkan tentang matrik level 1, 2, sampai 12. Kemudian cara kerja S3, cara kerja S6. Kemudian apa istilah reinvest, apa istilah auto upgrade, apa istilah auto activation. Semuanya akan numpuk, bingung. Tetapi dengan seiringnya waktu, teman-teman semua pastinya tahu bahwa, oh ternyata hanya seperti itu. Karena apa? Karena sudah mau belajar. Demikian juga tadi penjelasan dari Bang Kensi, saya belum dapat bocorannya, tentang bagaimana Unitverse sebagai komponen pembuat Forcecoin. Kemudian ada tadi, apa tadi ya? Tier, ya, nama-nama microblog,
yang nilainya separuhnya adalah $50 atau 50 DAI atau dengan blok yang lengkap adalah 100 DAI, di mana disitulah juga sumber uang, karena itu nanti juga dijual. Ya, cuma kita belum tahu nih cara kerjanya. Jadi pastinya di sini kita semua menunggu informasi yang lengkap dari Mr. Lado. Informasi yang disampaikan Bang Kensi ini juga bisa dikatakan masih belum 100% benar. Tetapi setidaknya Anda bisa melihat bahwa market metaverse ini akan semakin terbuka luas. Dengan direncanakannya Force Coin yang hanya sejumlah 580 juta saja koinnya, artinya bahwa Force Coin itu akan menjadi sebuah aset yang bernilai nantinya. Ketika koin dibuat dengan jumlah terbatas, dengan sifat tokenomik, semakin besar sub-demand-nya dan semakin terbatasnya supply-nya, pastinya nilainya akan bisa semakin tinggi seperti Bitcoin yang diciptakan hanya 21 juta saja. Anda harus yakin. Ketika Anda tidak yakin, Anda tidak akan melakukan apa-apa. Jadi keyakinan bahwa proyek ini bukan proyek hanya sekedar jualan level saja, tetapi ini proyek yang jauh lebih luas karena kita bisa menamakan ini adalah metaverse. Anda cari di internet, apa yang disebut dengan metaverse? Itu hal yang baru, iya. Anda cari di internet, pasti ada jawabannya. Metaverse itu adalah sebuah metaverse. Sebuah semua komponen elemen yang saling terkait, saling tergabung, saling tergantung antara satu elemen dengan elemen yang lain. Oleh karena itu, sekarang Anda mungkin masih yakin bahwa materi klasik adalah satu-satunya penghasil uang terbesar. Iya, karena memang yang kita tahu itu. Tetapi bisa jadi, selain materi klasik yang kita tahu, hal-hal yang tadi disebutkan oleh penjualan Force Coin, kemudian staking, kemudian tadi ada juga namanya BUS atau matrik BUS yang hubungannya dengan gaming, yang nanti sebagai transaksi dalam metaverse, akan semakin takjub bahwa proyek ini adalah proyek yang sangat brilian, sangat luar biasa dari Mr. Lado. Tidak bisa hanya sekedar Anda lihat di tampilan dashboard-nya kok seperti ini doang. Untuk menciptakan konsep itu jangan dilihat dari tampilan dashboard-nya. Ya, tidak melihat dashboard-nya saja, tapi Anda lihat bahwa di dalam dashboard yang Anda lihat itu adalah ribuan, jutaan bahasa pemrograman yang tertanam di sana. Ya, Anda hanya menggunakan saja, dan Anda hanya membayar $5 saja di level 1. Jadi bisa dikatakan program yang ditawarkan oleh Mr. Lado adalah program yang sangat-sangat murah. Level 1 cuma $5. Uang $5 hanya 100.000, tetapi berpotensi mendapatkan penghasilan yang bisa puluhan, ratusan, bahkan miliaran dari metaverse. Ya, jadi kalau Anda mahal, harganya segitu. Bayangkan, Anda saya kasih uang 100 juta, 1 miliar buat program seperti metaverse yang bisa. Silakan, Anda kerjakan. It's impossible. Ya, sangat tidak mungkin bisa dilakukan orang-orang biasa, apalagi Mr. Lado tidak mendapatkan keuntungan dari program ini karena hanya Mr. Lado menciptakan, dan dia juga sama-sama sebagai member, bukan pemilik metaverse. Dia tidak mengarahkan keuntungan untuk pribadi, bukan pemilik metaverse, dia hanya pencipta metaverse. Wes, gitu ya. Cukup. Ngomong apa lagi? Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti akan kita jawab pertanyaannya, teman-teman di sini ya. Bang, kopi dicopot, ikut copot. Copot juga. Panas. Selamat malam Pak Kenji. Oke, selamat malam Bu Juwita. Ya, selamat malam Pak De Haris. Selamat malam Pak Jamis. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bu. Ya, perkenalkan saya Juwita dari Jakarta Pusat. Ini loh Pak, saya udah pernah tawarkan juga metaverse ke teman.
Terus beliau mengatakan saya sudah ikut Forsake. Jadi apa perbedaannya Metaverse dengan Forsake, Pak? Oke. Bu Juwita belum pernah mendengar Forsage ya? Belum. Oke. Jadi Bu Juwita ini betul-betul masih baru mengenal dunia desentral. Iya. Ya, oke. Jadi Forsage itu penciptanya adalah Mr. Lado, sama dengan Metaverse. Forsage diciptakan oleh Mr. Lado di tahun 2020 bulan Mei. Tapi di dalam Forsage itu dia hanya menjual level saja. Dia tidak ada arah untuk membuat namanya tadi staking, unit first, atau force coin. Dia hanya menjual level saja. Sifatnya sama. Sama-sama desentral, sama-sama smart contract, sama-sama langsung masuk ke wallet dan keuntungan tetap 100%. ya. Tetapi dengan perkembangan waktu, Forsage itu menggunakan mata uang atau cryptocurrency yang bukan stable coin. Sehingga harga pendaftaran atau harga level atau waktu itu disebut adalah slot, itu semakin hari semakin mahal. Ya. Akhirnya orang tidak tertarik karena orang Indonesia suka yang murah-murah. Khususnya orang-orang kita nggak mau beli program yang mahal. Oleh karena itu, Mr. Lado akhirnya membuat sebuah program baru yang memang dari Forsage, tetapi dengan nama Metaverse. Dan Metaverse ini menggunakan cryptocurrency stablecoin. Stablecoin adalah suatu token yang terikat harganya dengan harga dolar. Dalam hal ini adalah dolar Amerika. Jadi sampai kapanpun harga pendaftaran di Metaverse tidak akan pernah naik karena terikat, terkunci dengan harga dolar. Kalau hari ini kita beli $5, 5D, ya harganya $5. $1 sekarang 15.000. Karena harga dolar terhadap Indonesia pun tidak akan naik turun secara drastis, betul? Akan selalu stabil. Sehingga sampai kapanpun diharapkan dengan program Metaverse harganya tetap stabil. Itu sebuah kemudahan buat kita. Ya, dan Mr. Lado pun juga berpikir tidak hanya menghasilkan uang dari Metaverse dari jual level, tetapi Mr. Lado juga membuat NFT, ya, membuat juga Force Coin. Itu pengembangan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan Forsage, ya, Forsage. Nanti Ibu cari aja di internet, apakah Forsage itu apa, nanti akan tahu. Ya, tetapi Forsage itu sudah sudah tidak dalam suatu pengembangan oleh Mr. Lado karena dikelola oleh orang lain, sedangkan Mr. Lado sekarang hanya mengurusi atau mengembangkan dari Metaverse. Oke. Cukup, Bu Juwita? Ya, biasa dipahami, Pak Hars. Ya, oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman dulu yang ada di kolom chat. Ya, nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya, biasakan dengan tombol raise hand dulu. Nanti bisa saya tahu nih, tahu kok bersuara, tanya aku bingung orangnya nggak muncul di Zoom saya. Ternyata Bu Juwita. Oke, nggak apa-apa Bu Juwita. Ada pertanyaan yang pertama, saya lacak di kolom chat. Ini mulai dari pertanyaannya Bu Fatmawati. Oh, dari Pak Lili Kasli. Dari Pak Lili Kasli bertanya, untuk membeli NFT royalty apa perlu deposit terlebih dahulu di Trust Wallet? Oke, sudah saya jawab sebetulnya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang ikut di Metaverse, sekarang tidak perlu menggunakan istilah deposit. Deposit itu adalah sifatnya adalah kirim uang untuk disimpan untuk tujuan tertentu. Tidak ada istilah deposit, tetapi Anda hanya perlu dana untuk membeli. Jadi kalau Anda ingin membeli NFT royalty, ya Anda isi wallet Anda dengan dai atau matic yang dibutuhkan untuk membeli, ya, untuk membeli NFT. Tidak deposit istilahnya. Karena semua transaksi Anda dimulai dari wallet. Bukan wallet dari BCA, bukan dari Dana atau OVO atau apapun, tetapi
wallet untuk koneksi ke Metaverse. Wallet itu dompet, tapi wallet yang kita tahu terakhir adalah dompet untuk kripto aset. Itu trust wallet bisa diisi oleh aset apapun. Tergantung sekarang ikut Metaverse, pastinya ya Anda simpan bonusnya. Mas wallet juga berupa di NFT itu harganya. Lagi pertanyaan dari Bu Fatmawati. Untuk SFC yang sudah kita punya itu, apakah masih fungsinya ketika Forcecoin diluncurkan? Untuk materi ini masih bingung dengan istilah baru. Oke. Jadi, tidak ada yang sia-sia dari penciptaan token-token untuk penunjang dari Metaverse ini. Baik itu token SFC, token SFC2, token SFCR, token FSCR2, tidak ada yang sia-sia. Semua sudah disiapkan oleh Mr. Lado untuk kepentingan pengembangan Metaverse menjadi lebih luas. Ya, sekarang kita belum tahu. Ketidaktahuan kita bukan berarti bahwa SFC, SFCR itu tidak berarti. Karena Anda, kita semua tidak tahu SFC yang dibuat dengan susah payah, dengan bahasa pemrograman yang rumit, itu pasti akan berguna. Khususnya untuk SFCR, itu nanti juga akan berguna dalam pembentukan Forcecoin. Jadi kalau sekarang Anda punya SFC, SFCR, ya toh Anda tidak bisa ngapa-ngapain kan? Tidak bisa Anda jual, tidak bisa Anda beli, tidak bisa Anda hilangkan, ya biarkan saja. Nanti pasti akan ada cara untuk gimana merubah SFC menjadi sebuah mungkin token energi yang lain, atau mungkin dikumpulkan atau dijual untuk transaksi. Yang sekarang terjadi adalah bahwa NFT itu bisa dijual dan dibeli di OpenSea beserta SFC-nya. Artinya bahwa memang Mr. Lado melihat bahwa untuk perkembangan market Metaverse tidak hanya di orang-orang member Metaverse, tapi dipromosikan, dibuka, di publik, yaitu di OpenSea. OpenSea itu sebetulnya sama dengan marketplace. Sama dengan Shopee kalau kita beli belanja online, atau sama dengan Lazada. Supaya apa? Supaya NFT Royal itu dikenal. Tidak hanya orang-orang Metaverse, tapi di luar orang-orang Metaverse. Ya, mungkin Bang Hensi bisa menambahkan untuk SFC apakah masih ada fungsinya ketika Forcecoin diluncurkan? Monggo silakan Bang Hensi. Ya, jadi SFC itu adalah komponen penting untuk energinya NFT royalty itu yang sudah terungkap, dan beberapa informasi sesuai dengan informasi ofisial, token-token tersebut juga akan digunakan fungsional untuk pembelian produk. Produk itu berupa apa? Produk itu ada banyak nantinya yang ada di Metaverse Ecosystem. Produk-produk yang ada di Metaverse Ecosystem itu adalah komponen penting dalam Metaverse. Misalnya nanti untuk membeli avatar tertentu seperti itu, atau mungkin format tiket tertentu. Nah, jadi apapun yang sudah kita dapatkan itu adalah aset yang akan mempunyai fungsi. Jadi sifat dari pengembangan proyek ini dia meluncurkan komponennya dulu. Setelah komponennya sudah diluncurkan, maka itu akan terhubung melalui core smart contract-nya dan terbentuklah sebuah ekosistem atau komponen interaksi atau terhubung seperti itu. Nah, jadi harapannya semua yang kita dapatkan itu adalah aset. SFC token, SFCR itu semuanya adalah aset. Yang mana itu adalah sebenarnya sumber uang nantinya. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami dengan adanya kita membeli level tinggi, pastinya dapat SFC yang lebih banyak. Dengan kita aktif di proyeknya Matrix Classic, kita lebih banyak mendapatkan SFCR seperti itu. Nah, itu semuanya adalah komponen yang akan bisa digunakan setelah
semuanya diluncurkan, kemudian sistemnya terhubung. Oke, Bang Aris. Suara. Oh, tadi belum nyala toh? Sudah nyala, udah tak tutul kok ternyata mati sendiri. Oke. Pertanyaan dari Pak Yayan Mulyana. Pak Yayan Mulyana bertanya, setelah penggunaan Forcecoin secara penuh, apakah tidak terkendala dengan perekrutan? Ya, ini yang selama ini jadi andalan karena menggunakan stablecoin. Oke, saya ingin revisi bahwa di dalam metaverse kita tidak menggunakan istilah satu orang. Jadi sekarang biasakan teman-teman tidak menggunakan istilah perekrutan. Ini satu yang sifatnya satu orang, satu kepala, satu ID ikut. Di sini tidak. Karena ID Metaverse bisa dimiliki oleh satu kepala. Satu kepala bisa ikut banyak ID Metaverse, makanya tidak pas. Yang kedua, perekrutan itu biasanya hanya satu keanggotaan. Sedangkan di Metaverse, satu ID itu bisa membeli 12 level. Jadi yang pertama saya sampaikan, mulai sekarang jangan menggunakan istilah perekrutan, karena itu tidak sesuai dengan kaidahnya di Metaverse. Saya lanjutkan. Apakah tidak terkendala? Karena dulu menggunakan stablecoin. Jadi begini, Metaverse awal dan sekarang pun masih menggunakan stablecoin DAI untuk membeli level, ya, bukan merekrut level, tapi membeli level. Oke ya, kita sudah pahami istilah itu. Namun karena Metaverse juga ada suatu tujuan membuat Forcecoin, nantinya dalam membeli level itu kita juga bisa menggunakan Forcecoin untuk membeli level. Warone mlebu bocor iki. Talangnya bocor. Jadi untuk membeli level itu nanti ada dua opsi. Anda tetap bisa menggunakan DAI sebagai stablecoin atau Anda menggunakan Forcecoin sebagai pembeli level. Kalau Anda sudah member lama dan sudah punya Forcecoin, Anda bisa jual Forcecoin Anda kepada calon mitra yang baru. Sehingga logikanya Anda punya aset Forcecoin yang ketika Anda jual kepada sesama mitra, sama calon mitra, menghasilkan uang. Tapi kalau Anda nggak mau pakai DAI, tetap nggak bisa, tetap bisa. Jadi tidak sebagai apa namanya pembelian level. Karena ada mitra yang menggunakan bonus yang masuk pun Forcecoin. Ketika ada orang member membeli level dan bonus yang masuk pun berupa DAI. Ya, itu tidak sulit, tetapi poin itu adalah dari Metaverse. Kita harus menggunakan produk, istilahnya gitu. Kita pakai produk luar, ya, istilah pakai produk berjumlah yang sekarang sudah 1 juta lebih dan nanti sampai puluhan juta. Metaverse punya koin sendiri, itu Forcecoin, dan itu bisa dijual sesama anggota Metaverse dan nantinya akan dilistingkan atau dijual, bisa-bisa terjual di dalam toko kripto atau mungkin exchange desentral yang lain, ya. Wallahu alam, kita nggak tahu ya, karena itulah sebetulnya tujuan Mr. Lado, bahwa kita punya komunitas tidak hanya menggunakan koin orang lain, tapi kita juga membangun, membesarkan koin negeri, produk dari pos. Itu kalau saya loh ya, karena agensi mungkin beda, jadi tambahin. Apa cocok? Cocok. Gini-gini. Ya wes.
Bang Kenzi tidak mau bersuara. Mungkin lagi hemat Halo, hemat Pak De. baterai. Hemat baterai mungkin Bang Kenzi. Ya wes. Bener ya, gak mau